Oke, tolong diaktifkan. Saya akan view galeri. Ya, saya cek siapa yang belum mengaktifkan video. Nur Afifa belum, Shirley belum, Salsabila Arun juga belum, DSPTRHSS juga belum. Siapa kali itu ya? Nur Afifa, Shirley, Duta Maulana, Faiz Akbar, Pinkan Febiana, Putri Sofwatun, dan seterusnya. Ini ada beberapa lembar yang belum mengaktifkan videonya. Silahkan diaktifkan. Dan oke, ini saya admit saja. Intan Anggra ini, tolong Intan langsung aktifkan videonya karena ini langsung di record dan kasih waktu semenit lagi deh, menit lagi untuk mengaktifkan videonya. Ini sudah saya record ya. Lagi aktifkan videonya. Oke, 21 detik. 36 detik. 45 detik dan ya cukup ya. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan share screen. Ini dia mana bab 3. Oke. Sudah muncul di layar kalian apa? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Sudah. Sudah Pak, udah ada. Kemarin kalau tidak salah sampai di sini nih, wawasan Islami ya. Setelah itu tiba-tiba zoom-nya mati ya. Iya. Oke, satu pandangan Islam tentang kerja keras. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang dalil-dalil atau kutipan-kutipan ayat Al-Quran yang berkenaan dengan perintah agama kita kepada kita semua untuk bekerja keras dan sekaligus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Kenapa? Setiap pekerjaan yang kita lakukan nanti di akhirat akan diperlihatkan, akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Yang baik-baik kita akan terima dari sebelah kanan. Ingat ya, kemarin ayatnya. Yang jelek-jelek kita akan terima dari sebelah kiri. Catatan amal perbuatan baik yang kita lakukan, itulah yang akan menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Yang jelek-jelek itu menyebabkan kita merasakan panasnya api neraka. Nauzubillah min dzalik. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi ini. Pandangan Islam tentang kerja keras. Kerja keras termasuk salah satu hal yang diajarkan oleh ajaran Islam, bahkan umat Islam diwajibkan untuk selalu bekerja keras. Ya, saya kira kalau saya bacain ini ya nggak selesai lah ya, 30 menit atau 40 menit. Saya akan ambil inti-intinya saja. Silakan lihat di paragraf yang kedua. Ya. Pada ayat tersebut, baris kedua tuh, kita diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja. Ya, kemarin sudah kita bahas tuh ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh dan bahkan wajib hukumnya bagi kita untuk fokus mengerjakan hal-hal baik sebagai bekal kehidupan kita di akhirat. Tetapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak boleh mengabaikan kehidupan kita di dunia. Artinya kehidupan akhirat perlu kita persiapkan dengan baik, dengan selalu mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang bersamaan kita pun tidak boleh melupakan nasib kita selama hidup di dunia. Ya. Salat kalau perempuan, kebanyakan perempuan ya. Salat zuhur cuma 4 rakaat.
asar 4 rakaat. Lakukan dengan semestinya. Gitu ya. Lakukan dengan semestinya. Jangan berlebih-lebihan. Jangan dilebihkan jumlah rakaatnya biar dikata solihah. Itu justru menjadi salah. Kenapa? Karena Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Rasul salat zuhurnya 4 rakaat, bukan 5 rakaat, bukan 10 rakaat. Maka yang wajib bagi kita hanya melaksanakan 4 rakaat untuk salat zuhur misalnya. Salat asar ya 4 juga. Ya, jangan karena ingin dianggap solihah gitu ya, dianggap orang yang soleh, orang yang baik, lalu jumlah rakaat sholat fardu itu ditambah-tambah, itu justru menjadi salah. Nah itu. Tetapi kita juga harus memperjuangkan kehidupan kita di dunia. Kedua hal ini, dunia dan akhirat, harus seimbang dan seterusnya gitu ya. Kemudian ini ada cerita Rasul pernah berada dalam sebuah majelis dengan para sahabat. Terlihat pemuda berbadan kekar dan kuat sedang sibuk bekerja. Pemuda itu berlalu lalang di sekitar rumah Rasulullah SAW. Kemudian salah satu sahabat berkomentar, "Wah, sayang sekali pemuda itu. Sepagi ini sudah sibuk bekerja." Sahabat tersebut pun melanjutkan perkataannya, "Seandainya saja kekuatan tubuh, umur muda, dan kesempatan waktunya digunakan untuk jihad fisabilillah, sungguh alangkah baiknya." Itu kata sahabat seperti itu. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah? Apa komentar Rasul? Rasulullah mengingatkan agar kita tidak berkata demikian. Nah, Rasul nggak setuju justru. Rasul tidak setuju terhadap komentar sahabat, salah seorang sahabat yang menyayangkan kenapa si pemuda yang bertubuh kekar itu malah menggunakan waktu pagi harinya untuk bekerja. Teguran Rasulullah SAW ini sesuai dengan firman Allah surat Al-Qasas sebelumnya. Nah, kemarin kita sudah baca ya, bahwa manusia selama hidupnya pun memang dianjurkan untuk bekerja keras dalam mencapai keinginannya. Nah, itu intinya. Kemudian kita lanjut ke halaman 61 ya dari buku ini. Sambil saya admit all ya. Ajaran Islam tentang kerja keras. Udah kelihatan? Baca nggak? Atau Kebaca, kekecilan? Pak. Hah? Iya, iya kekecilan, maaf. Kekecilan. Oke, saya gedein Iya. sedikit. Udah? Nah, ya ini. Sudah. Udah Terima jelas kasih, ya. Pak. Oke. Pengertian kerja keras. Kerja berarti melakukan suatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Jadi kalau kata kerja itu orientasinya, ujungnya adalah nafkah. Sedangkan kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Nah, dah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemarin kita sudah baca ini. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi, dan carilah fima atakallahu ad-daral akhirah, ya, di dalam hal-hal yang atakallahu, yang sudah Allah berikan, yang sudah Allah datangkan untuk kamu, ad-darul akhirata, sebagai bekal hidupmu nanti di kampung akhirat. Maksudnya apa? Kita disuruh beribadah, kita disuruh memanfaatkan rizki yang kita terima
Itu ya, pemberian dari Allah yang kita terima untuk mempersiapkan diri hidup di alam akhirat. Ya, disuruh ibadah, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat, disuruh pergi haji, ya, kalau duitnya cukup, ya, dan seterusnya, ibadah-ibadah yang lain. Wala tansa, dan janganlah engkau lupakan nasibaka, nasibmu, keadaanmu minad dunia, dari dunia ini. Ya. Kita disuruh beribadah, tapi juga tidak boleh melupakan nasib kita di akhirat, di dunia maksudnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard, dan jangan membuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang merusak, orang-orang yang suka membuat keonaran di bumi. Ya. Dah, lagi? Oh, lanjut. Yang kemarin terputus ya? Oke. Itu ya, itu artinya di sini juga ada tuh artinya, tinggal dibaca ya. Penjelasannya adalah seperti itu. Ya, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian 2, membiasakan perilaku kerja keras. Dibaca ya. Kalau Rasul hanya diam di dalam rumahnya saja, bisa nggak agama Islam ini tersebar luas? Bahkan sampai ke Indonesia, sampai kepada kita saat ini. Nggak bisa. Rasul harus keluar. Rasul harus berdakwah. Artinya keluar dari rumahnya untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia. Nggak bisa berdiam diri di rumah saja. Itu analoginya, itu kiasnya. Apalagi kita, ya, yang paling sederhana kiasnya adalah kita mau buang hajat, mau pipis misalnya, ya, diam saja di dalam kamar, nggak mau jalan ke kamar mandi. Pipisnya bener pun nggak itu? Bisa pipis nggak? Bisa, tapi bener nggak pipisnya? Nggak bakal bisa. Ya, itu. Artinya, even pipis pun kita harus berupaya mengeluarkan tenaga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, apalagi ingin menggapai cita-cita. Ya, ada yang cita-citanya dokter, ada yang cita-citanya polisi dan seterusnya. Tidak mungkin cita-cita itu digapai kecuali dengan kita bergerak, kita bekerja. Kerjanya bagaimana? Kerjanya standar aja? Nggak bisa. Kerjanya harus keras, harus sungguh-sungguh untuk mencapai cita-cita. Ya, begitu. Perintah bekerja, berkarya untuk mencari rizki yang halal dinyatakan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Nih, kelihatan nggak ayatnya? Langsung ada terjemahannya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sebetulnya kita udah baca kemarin ya. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, i'malu, bekerjalah kamu, bekerjalah kalian. Fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Wa rasuluhu, dan rasulnya juga akan melihat pekerjaan kalian. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman juga akan melihat pekerjaan kalian. Ya. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada zat
yang mengetahui hal-hal yang gaib dan hal-hal yang nyata, yang kasat mata, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah jelaskan ya, bahwa kita ini semuanya akan kembali kepada Allah. Yang baik kek, yang tidak baik kek, semuanya kembali kepada Allah. Ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, maka kemudian Allah akan memberitahukan kepada kita apa-apa saja yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Ya Allah, Anissa masih ngantuk. Enggak, ya semangat dong. Oke, lanjut ya. Masih bisa kelihatan kok ini videonya. Kalau yang mengaktifkan videonya kelihatan. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anil Miqdam radhiyallahu anhu. Salah seorang sahabat namanya Miqdam. Ya, semoga Allah ridho kepadanya. Qala, berkata sahabat Miqdam itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min an ya'kula min amali yadihi. Wa inna nabiyallahi Dawuda kana ya'kulu min amali yadihi. Rawahul Bukhari. Rasul bersabda, ma'akala ahadun ta'aman, tidaklah makan salah seorang di antara kamu ta'aman, sebuah makanan, qattu khairan, lebih baik, min an ya'kula min amali yadihi, dari pada makanan yang dia makan dari hasil kerja tangannya. Maksudnya apa? Tidaklah ada suatu makanan yang lebih baik untuk kita makan kecuali makanan itu adalah hasil jerih payah kita. Bukan dibagi sama pemerintah misalnya. Ya, bukan makanan yang dibagi sama orang lain. Makanan yang terbaik yang kita makan adalah makanan yang kita beli dari uang yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita. Itu yang terbaik. Kata siapa itu? Bukan kata saya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang boleh dibagi sama orang lain, ya. Bukan nasi berkat, bukan. Bukan apa itu namanya? Sembako dari pemerintah itu sembako Kopin, bukan itu. Yang terbaik untuk kita makan adalah makanan yang kita beli atau kita hasilkan dari jerih payah kita sendiri. Wa inna nabiyallahi, dan sesungguhnya nabi Allah yang bernama Daud, Nabi Daud, kana yakula min amali yadihi, dia makan dari hasil kerja tangannya. Nabi Daud, tahu nggak siapa Nabi Daud? Nabi Daud itu apa? Siapa itu? Raja, seorang raja Nabi Daud. Punya anak namanya Sulaiman. Mungkin kita lebih kenal Nabi Sulaiman dibanding Nabi Daud. Padahal Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ya. Nabi Daud juga seorang raja. Setelah dia mampu membunuh Jalut, ya, Jalut itu seorang yang sangat besar sekali, musuhnya Talut, raja yang sah pada saat itu, ingin diganggu, ingin diturunkan, gitu ya, oleh Jalut. Nah, Nabi Daud kemudian dimintai ikut berperang. Pemuda Daud diminta untuk ikut berperang bersama Talut, menghancurkan atau membinasakan Jalut dan kawan-kawan. Singkat cerita, terbunuhlah Jalut itu oleh
pemuda yang bernama Daud. Kemudian lambat laun Talut itu tua, ya. Kemudian digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam menjadi seorang raja Bani Israel, ya, dan seterusnya. Oke, itu bahkan seorang raja Nabi Daud itu makan makanan hasil kerja tangannya. Terlebih lagi kita, yaitu kata Nabi Muhammad maksudnya. Harusnya apa yang kita makan itu ya hasil kerja keras kita, bukan pemberian dari orang lain. Ya, itu ya. Kemudian yang ketiga, cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Satu, niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. Ya. Dua, mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. Tiga, pantang menyerah. Ya, apabila ada rintangan, ketika sedang bekerja misalnya ternyata tangan terkilir. Apa yang kita lakukan? Istirahat dulu sebentar, obatin dulu tangannya. Setelah itu tidur. Jangan. Ya, setelah itu kerjain lagi, terusin lagi kerjaannya. 4. Tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. Nah, yang penting pekerjaan itu tidak melanggar atau bukan pekerjaan yang dilarang oleh ajaran agama kita. Itu yang penting. Yang kelima, selalu bertawakal. Ya, setelah kita kerja nih, hasilnya bagaimana itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nanam padi. Ya, bagi yang mungkin sekarang ini masih punya kampung, ya. Kalau pulang kampung masih ngelihat padi, orang tuanya masih bercocok tanam di kampung. Atau kita nanam pohon anda di pot. Ya, kita beli bibit pohon terbaik, kita taruh di pot yang terbaik, tanahnya juga tanah yang terbaik. Ya, kita udah buat sebagus mungkin, kita rawat itu tanaman, setiap hari kita siram dan seterusnya. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanam pohon mangga di pot karena nggak punya tanah, ya, tanahnya udah nggak ada, adanya pot. Baik-baik itu kita tanam, nggak numbuh, ulangi, nggak berbuah, ya, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita tungguin nggak ada buahnya, setahun nggak ada juga buahnya, 2 tahun nggak ada juga buahnya, udah dah, pokoknya urusan hasil mah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. Ya, berapapun hasil yang kita dapat dari suatu pekerjaan yang kita lakukan, kita syukur. Misal dalam bayangan kita, misal soal gaji misalnya, ya. Nanti kalau udah pada kerja nih, ini kan kelas 12 nih, lulus mau pada kerja kan, sebagian ada yang mau kerja. Di kontrak kerja misalnya digaji 3 juta. Dikit amat 3 juta pak, ya dah. Di kontrak kerja digaji 10 juta. Ya. Ternyata pas gajinya cuma 50%. Ya, cuma 5 juta. Itu bersyukur apa ngedumel tuh? Di kontrak kerjanya 10 juta. Pas gajian cuma cair 5 juta. Bersyukur apa ngedumel itu? Ngedumel. Ya, kalau kata agama kita, wajib tetap kita bersyukur. Lalu yang 50%-nya kemana? Kita tanya kepada yang menggaji kita. Nggak berani, ya udah simpen aja. Karena apa? Kita yakini bahwa urusan hasil adalah urusan Allah. Kalau bukan dari gaji yang kita dapat, yang 50%-nya itu pasti kita dapat dalam bentuk yang lain. Ya? Percayalah. Apa misalnya? Kesehatan. Yang gajinya 100% tiba-tiba sakit. Kita yang gajinya cuma 50%, alhamdulillah saya sehat terus. Seandainya sakit, biayanya lebih mahal atau lebih murah?
Bisa jadi biayanya lebih dari 50% yang hilang itu. Ya kan? Iya, syukuri saja. Wajib bersyukur, ya. Kemudian yang ketujuh, selalu bersabar apabila hasil yang dapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Ya, ini ya nyambung lah dengan yang nomor 6 tadi ya. Pokoknya kita bersyukur. Nah, hasilnya ternyata tidak sesuai dengan harapan kita bersabar. Kita bersabar. Yang kita dapat itu yang kita syukuri. Nah, segala sesuatunya tentu sudah diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti begini, kalau kita tidak terima sekarang, kalau kita tidak menerimanya sekarang dari hasil dari pekerjaan yang kita lakukan yang baik-baik, percayalah bahwa nanti pasti kita akan terima. Nanti pasti kita akan menerima hasil dari kebaikan yang kita lakukan saat ini. Ya lagi, kalau tidak saat ini, kalau tidak semasa kita hidup di dunia, pasti kita akan menerimanya di akhirat. Jadi jangan-jangan memang Allah sengajakan, gitu ya, untuk urusan hasilnya di dunia ini cukup 70%-nya aja. Yang 30%-nya memang sengaja diinvestasikan sebagai ganjaran pahala kebaikan nanti di akhir. Ya. Jangan sampai justru kita merasa kerjaan kita biasa-biasa aja, sedang-sedang aja. Hasil yang kita terima banyak banget. Kita harus curiga itu. Jangan senang justru. Jangan-jangan Allah memberikan semua yang nikmat itu, semua yang enak-enak itu sekarang. Tetapi Allah tidak lagi akan berikan nanti di akhir. Ya. Kalau ada, misalnya begini, ilustrasi yang lain. Kita melihat itu orang kayaknya kerjanya biasa-biasa aja dah. Tapi kok kayaknya hidupnya kaya banget. Duitnya banyak aja. Jangan ngiri sama yang begitu. Ya, jangan ngiri sama yang seperti itu. Karena bisa jadi itu namanya istidraj. Apa istidraj itu? Nanti cari ya. Cari ya di Google. Istidraj. Allah kasih semua kenikmatan orang itu di dunia tanpa menyisakan kenikmatannya di akhirat. Jadi diulur terus sama Allah tuh. Dikasih semuanya di dunia. Kerjanya biasa-biasa aja, ya, cenderung malah kalau ada masalah lari, kabur, bukan dihadapi, tapi dapatnya banyak. Itu jangan ngiri dah sama orang yang begitu. Karena bisa jadi itu namanya istidraj. Allah kasih sekarang semua kenikmatan itu, tetapi nanti di akhirat tidak ada satupun kenikmatan yang tersisa untuknya. Nauzubillah min dzalik. Maka yang paling bagus adalah hasil yang kita dapat sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Tapi memang ada rambu-rambunya dan Allah sendiri ya udah yang ngasih tahu. Pokoknya satu kebaikan yang kita lakukan dibalas oleh Allah dengan minimal 10 kali kebaikan. Ya, kita senyum sama satu orang, yang senyum lagi sama kita 10 orang. Itu logikanya Allah. Kita hanya senyum sama satu orang. Balasannya 10 orang akan tersenyum kepada kita. Ila sab'i mi'ati di'fin. Ganjaran satu kebaikan itu minimal 10 sampai 700 kali lipat kebaikan. Ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi emang hitungan Allahnya seperti itu. Ya, kita melakukan satu kebaikan, ganjarannya
pahalanya 10 kebaikan minimal. Tetapi sekali lagi kita mestinya, bukan wajib ya, kita semestinya waspada, hati-hati. Kalau bayangan kita nih hasil dari suatu pekerjaan kita 10, ternyata hasilnya 20, yang 10-nya mestinya kita pertanyakan. Kita ngadu kepada Allah, ya Allah, saya kan mengharapkannya hanya 10, kenapa dikasihnya 20? Jangan dikasih semuanya sekarang ya Allah, gitu harusnya. Yang 10-nya simpen aja buat di akhirat. Ada nggak yang begitu? Ada nggak orang yang begitu? Jarang ya. Jarang ya. Yang ada apa? Udah dapet tapi masih pengen lagi. Ya. Ya, itulah manusia. Sifatnya manusia seperti itu. Tapi kita nih yang udah belajar hari ini, yang udah tahu ilmunya hari ini, mari kita amalkan. Ya. Estimasi kita dapat 10, ternyata diberikan 20, yang 10-nya kita harus pertanyakan. Minimal kita ngadu deh sama Allah. Ya. Setelah ngadu sama Allah biasanya nanti dikasih petunjuk. Ya udah, kalau ente mau yang 10-nya itu jadi amal akhirat, jadi kenikmatan akhirat, yang 10-nya ente sedekahin, misalnya begitu. Tiba-tiba nanti ngimpi begitu. Atau ngimpi misalnya ya, sudah pernah dialami oleh orang lain. Enggak, udah lama tuh enggak ketemu sama temennya di masa lalu itu. Ternyata tiba-tiba mimpiin dia. Mimpiin temennya itu. Dan ternyata temennya itu lagi sakit. Enggak punya uang untuk berobat. Ya Allah. Kita mimpiin teman kita yang udah lama enggak ketemu. Ngimpinya dalam keadaan dia sakit. Jangan-jangan itu ya memang kita yang jadi perantaranya untuk nganterin biaya pengobatan dia. Singkat cerita, orang itu kemudian datang ke temennya yang lagi sakit itu, dia bawain duit, dia bawain makanan dan seterusnya, akhirnya berobat dan sembuh. Di masa sembuhnya, orang itu kemudian sukses, ya, kemudian bangkit kembali semangatnya untuk hidup. Singkat cerita dia sukses dah gitu. Temennya yang ngobatin itu, yang ngasih uang untuk berobat itu, kemudian apa itu? Ya katakanlah diberangkatkan haji dan seterusnya. Dibikinin rumah, diberangkatin haji dan seterusnya lah. Kita kan nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu apa rahasia di balik itu semua. Kecuali kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata jalan kesembuhan orang lain itu ada pada rizki yang kita terima yang lebih itu. Begitulah. Dan seterusnya ya. Ini ada terjemahan ayat-ayat Al-Quran. Kamu baca sendiri aja ya. Nah sekarang hikmah kerja keras. Ini dari A sampai M. Banyak sekali. Antara lain misalnya yang C nih. Mengangkat harkat martabat diri. Baik sebagai makhluk individu maupun sebagai masyarakat. Orang yang bekerja saat ini nih di masa pandemi. Mana yang lebih dihargai orang? Orang yang kerja atau orang yang di rumah aja? Ya. Orang lebih respect, orang lebih hormat kepada orang yang meskipun di zaman pandemi seperti ini dia masih bekerja atau tidak diputus kontrak oleh perusahaan, ya kan? Ya. Demen gak ngelihat orang pagi-pagi berangkat kerja? Demen kan? Dibanding ngelihat orang pagi-pagi masih pakai, kalau laki-laki ya, masih pakai sarung,
masih bau iler. Demen gak yang begitu? Nah, ada demen mesti. Ya, yang kita demen nih kalau cewek-cewek kan biasanya begitu ya, demen sama laki yang pagi-pagi tuh udah